Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin Yusuf, CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching antara saya sebagai coach dengan Bapak Arif Baidowi sebagai coachee, di mana di sini kita menggunakan coaching dengan alur tirta. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam Pak Arif. Senang bertemu dengan Pak Arif. Sama Pak Yasin, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Yasin. Setelah tadi kita sepakat, saya mengirim WA untuk Pak Yasin untuk kegiatan ini karena saya ada sesuatu hal Pak Yasin, ingin di-coaching Pak Yasin gitu. Oh, baik Pak Arif ya. Sama-sama Pak Arif. Saya juga seperti itu, sangat senang bisa ketemu dengan Pak Arif di suasana pagi yang penuh dengan ceria. Ini kelihatannya kita ya bahagia karena kita dalam keadaan sehat. Pak Arif sehat, saya juga sehat, alhamdulillah. Nggih, ada apa Pak Arif? Iya Pak Yasin, uh, ini saya ada masalah ya terkait dengan pembelajaran saya. Saya melihat beberapa pertemuan ini dengan siswa ini, saya melihat anak-anak itu sepertinya kurang termotivasi di pembelajaran saya. Jadi saya merasa setelah pembelajaran geografi itu yang saya berikan itu, saya merasa istilahnya tidak senang gitu karena tadi saya menganggapnya kurang berhasil ya. Jadi siswa kurang antusias dalam pembelajaran saya. Jadi itu sudah beberapa kali Pak Yasin, sehingga saya kok jadi gimana ya. Nah, sehingga saya punya inisiatif, saya sepertinya perlu ngobrol dengan teman lah. Akhirnya saya pilih Pak Yasin, yang saya pilih untuk bisa saya ajak ngobrol lah ini nanti. Ya terkait dengan itu Pak Yasin, anak-anak menunjukkan kurang termotivasi ketika saya berikan pembelajaran. Iya. Iya, iya Pak Arif. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Pak Arif sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman ngobrolnya Pak Arif ya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih karena Pak Arif juga percaya dengan saya ya. Dan semoga saya juga bisa sedikit membantu Pak Arif. Yang kedua, setelah saya mendengarkan cerita Pak Arif itu, intinya Pak Arif itu kan memiliki masalah bahwa siswanya kurang antusias seperti itu ya Pak Arif. Betul. Sebenarnya kalau boleh saya tahu Pak Arif, apa yang ingin Pak Arif capai ya? Tujuan Pak Arif itu sebenarnya apa? Ya, saya ingin mendapatkan solusi agar siswa saya nanti bisa antusias terhadap pembelajaran saya di kelas Pak Yasin. Bisa termotivasi seperti itu. Jadi tujuannya pengen agar siswa itu benar-benar bisa mengalami perubahan, bisa termotivasi, tidak seperti sebelumnya gitu Pak Arif ya. Iya, betul Pak Yasin, seperti itu. Pak Arif, kalau boleh saya tahu ya, coba Pak Arif, pastikan ada sesuatu kan di balik itu semua ya. Kenapa kemudian pada akhirnya siswa itu menurut Pak Arif kurang termotivasi? Coba kita identifikasi Pak Arif ya. Kira-kira menurut Pak Arif ini faktor penyebabnya apa ya? Akhirnya anak itu kurang termotivasi ini. Iya Pak Yasin, pertama saya melihat mungkin dari waktu KBM saya, ini rata-rata itu di atas jam 12 siang Pak Yasin. Mungkin inilah yang membuat
energi anak-anak sudah berkurang sehingga minat belajarnya itu juga berkurang gitu. Yang keduanya mungkin dengan situasi itu eh, saya belum mampu untuk memberikan metode yang sesuai untuk anak-anak gitu Pak Yasin. Ya, ya. Selama ini saya masih pakai ceramah variasi sama penugasan Pak Yasin. Hmm, begitu nih Pak Arif. Maksud Pak Arif itu biasanya metodenya mungkin terlalu monoton seperti itu Pak Arif ya. Iya, iya betul sekali Pak Yasin. Yang Eh, itu menyebabkan gitu. iya, sehingga gimana ya untuk ya mengatasi itu Pak Yasin. Oh gitu ya Pak Arif. Ya memang kalau salah satunya sudah seperti yang Pak Arif ceritakan tadi, sudah waktu pembelajaran di siang hari, kemudian ternyata menurut Pak Arif memang selama ini metodenya sangat monoton, itu ya memang akhirnya anak-anak ya secara natural itu kurang antusias ya, betul Pak Arif ya. Nah memang ini Pak Arif kira-kira dari kondisi yang seperti ini ya, kira-kira misalkan Pak Arif itu melakukan perubahan itu perubahan yang mana nanti rencana ke depan itu yang Pak Arif ingin lakukan agar akhirnya bisa terjadi perubahan. Ya, eh, setelah saya pikir-pikir, saya perlu merubah untuk metode saya, Pak Yasin. Metode yang sebisa mungkin itu dari anak-anak itu yang malas karena sudah siang ya, itu bisa anak-anak itu jadi semangat lagi. Jadi saya lihat itu anak-anak kalau gerak-gerak gitu lebih lebih semangat gitu. Jadi sepertinya saya harus membuat metode yang melibatkan mereka itu juga bergerak aktif seperti itu Pak Yasin. Jadi ada perubahan metode gitu Pak Arif ya. Iya, uh, saya ambil metode ini Pak Yasin. Sepertinya semoga aja sesuai metode game. Jadi di Oh, siang itu saya bisa yang tadinya metode untuk fokus tugas ya, paling tidak ini saya merubah dengan metode game. iya. Bagus Pak Arif itu. Saya kira itu juga akan memiliki dampak positif itu Pak Arif. Ya, dengan metode perubahan metode karena memang siang hari itu ya anak-anak kalau suruh mikir terlalu apa terlalu berat itu akhirnya tambah ngantuk ya. Betul itu Pak Arif. Solusi yang sangat tepat menurut saya dari apa yang jenengan sampaikan tadi eh, untuk mencoba berganti metode ya. Berarti anak-anak itu nanti kira-kira eh, penerapannya seperti apa? Dikaitkan dengan game-game seperti itu Pak Arif ya. Iya, uh, jadi game ini nanti saya rencana bisa membuat anak-anak itu tidak hanya duduk saja. Saya akan membuat game berupa pos satu ke pos yang lainnya Pak Yasin. Jadi dalam satu kelas bisa itu nanti di luar kelas saya akan membuat pos satu menyelesaikan ini, terus kemudian pos 2 menyelesaikan. Jadi anak-anak nanti bergerak terus seperti itu. Oh, Dan mungkin pertanyaannya juga saya buat dengan pertanyaan yang kontekstual juga supaya anak-anak itu bisa sesuai pengalaman mereka itu bisa menjawab sesuai fakta di kehidupan sehari-hari. Itu Pak Yasin. oh iya, iya, iya. Bagus sekali Pak Arif. Menurut saya itu adalah salah satu ide brilian dari Pak Arif ya. Yang ketika nanti diterapkan itu menurut saya memang benar-benar bisa merubah situasi dari anak yang kurang termotivasi menjadi semakin termotivasi. Bagus Pak Arif, saya memberikan apa namanya
yang luar biasa kepada Pak Arif ya. Kemudian Pak Arif, kira-kira ketika rencananya ya Pak Arif seperti itu ya, kemudian kira-kira tanggung jawab Pak Arif ke depan ini ya, untuk agar memantau perubahan dari apa yang Pak Arif lakukan ini ya, kira-kira apa ini Pak Arif? Ya, saya akan tentu saja akan memulainya dalam minggu ini Pak Yasin. Pertama saya akan membuat rencana pembelajaran, memperbaiki modul ajar saya sesuaikan dengan metode yang baru ini. Kemudian saya akan praktekkan, laksanakan, dan di situ nanti saya akan melakukan refleksi, sehingga dari refleksi ini saya bisa membandingkan dari kondisi sebelumnya dengan kondisi yang setelah perlakuan ini Pak Yasin. Nanti ke depan insya Allah akan saya ceritakan ke Pak Yasin lah untuk perkembangannya. Perkembangannya luar biasa Pak Arif. Saya kira dari mulai perencanaan Pak Arif, kemudian tanggung jawab Pak Arif ke depan, apa yang mesti dilakukan oleh Pak Arif itu saya lihat sudah sangat konkret sekali ya. Dari mulai perubahannya segera dilakukan, kemudian Pak Arif juga secara konkret nanti akan melakukan perbaikan pada modul ajar dan juga prakteknya. Luar biasa Pak Arif, apa yang sudah Pak Arif rencanakan seperti ini, dan saya yakin ini pasti akan terjadi perubahan pada siswa Pak Arif ya. Semoga saja Pak Yasin. Mohon doanya semoga bisa ada perubahan positif untuk anak saya. Iya. Baik, saya sudah akhirnya saya sebenarnya mendapatkan solusi ya Pak Yasin dari ini. Jadi terima kasih sekali. Ini hal yang tidak saya sadari, ternyata ada solusi ya dalam diri saya. Jadi betul, terima kasih sekali Pak Yasin atas coachingnya buat saya hari ini. Dan menurut saya itu tadi sangat luar biasa apa yang sudah Pak Arif identifikasi dan coba untuk rencanakan secara realistis ke depan itu sangat luar biasa, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas apa yang akan Pak Arif lakukan terkait dengan perubahan pembelajaran yang dilakukan Pak Arif, sehingga benar-benar ya semoga nanti ada perubahan yang signifikan pada siswa-siswi Pak Arif menjadi lebih termotivasi. Ya. Amin. Baik Pak Yasin, itu saja. Ini saya mau ada kegiatan lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pak Yasin. Seperti itu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Arif sudah menaruh hati kepada saya, percaya kepada saya untuk menjadi teman ngobrol, dan saya tidak sabar untuk menunggu kabar dari Pak Arif bagaimana nanti kelanjutannya Pak Arif, perubahan yang luar biasa yang saya yakin itu akan terjadi pada siswa-siswi Pak Arif nanti. Nggih, siap Pak Yasin. Maten mawon Pak Yasin nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Arif. Nggih. Demikianlah coaching dengan alur tirta yang telah kami lakukan, dan terima kasih.